Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Podcast Narwastu kembali menyapa Anda. Kembali kami akan berbincang dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Yonro Imunte, Esos. Beliau adalah lulusan Fakultas Komunikasi ISIP Jakarta, dan kita akan berbincang tentang organisasi pers yang tidak asing lagi di kalangan umat Kristiani dan kebetulan pernah diikuti oleh Bang Yonro. Ada 3 organisasi pers yang pernah diikuti. Yang pertama, Pro Justisia, yaitu Persekutuan Oikumene Jurnalis Kristiani Indonesia yang diikuti oleh Bang Yonro pada tahun 1999. Yang kedua ada Perwamki, Perkumpulan Wartawan Media Kristiani Indonesia yang diikuti juga pada tahun 2003. Dan yang terakhir ada Forjuba, Forum Jurnalis Batak, yang diikuti pada awal tahun 2020. Oke, langsung saja kita sapa Bang Yonro. Shalom Bang Yonro, apa kabar? Shalom Justin, salam sehat. Oke, kiranya kita semua dilindungi Tuhan. Oke Bang. Dari ketiga organisasi pers ini Bang, saya mau bertanya nih Bang. Apa komentar Abang tentang ketiga organisasi pers yang pernah Abang ikuti, dan apa sih yang Abang rasakan dari ketiga organisasi pers yang Abang ikuti selama ini? Ya, terima kasih Justin. Para sahabat Narwastu, dalam kesempatan podcast ini saya ingin sharing tentang adanya dulu 3 organisasi pers yang pernah saya ikuti, dan di kalangan teman-teman media Kristiani, juga teman-teman jurnalis asal Sumatera Utara. Ini tidak asing lagi. Yang pertama adalah Pro Justisia, Persekutuan Oikumene Jurnalis Kristiani Indonesia. Ini mulai saya ikuti dulu tahun 1999. Ketua umumnya dulu tokoh pers yang juga pernah menjadi staf ahli di Kementerian Informasi dan Komunikasi, Bapak Profesor Dr. Willy Karamoy. Beliau sudah almarhum. Beliau ini seorang wartawan yang disegani, pernah dulu menjadi penyiar di TVRI, dan terakhir sebelum beliau dipanggil Tuhan, beliau sempat jadi tenaga pengajar atau dosen di Universitas Pelita Harapan Kota Tangerang, Banten. Jadi di Pro Justisia ini kita dulu sering berdiskusi, kami menimba ilmu dari seorang profesor, Bapak Willy Karamoy. Sangat disayangkan sekali beliau terlalu cepat dipanggil Tuhan. Banyak ilmu yang dibagikan ke kami dulu terkait dengan jurnalis, komunikasi publik, termasuk tentang bagaimana media Kristiani berperan di dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau didampingi waktu itu oleh Bapak Robinson Togap Siagian, ya, waktu itu sebagai sekjen. Jadi ketika saya mengikuti ini dulu, ada beberapa kegiatan dulu yang pernah diadakan. Selain kita diskusi terbatas di kediaman Pak Prof. Willy Karamoy di daerah Depok, kita sambil makan bersama, diskusi, bertukar pikiran, kita juga bisa menimba ilmu dari Pak Profesor ini. Kemudian di situ juga kita banyak belajar tentang bagaimana membentuk opini publik untuk kerukunan, kedamaian, dan menjalin persatuan di tengah masyarakat. Saya masih ingat tahun 99 ya, waktu itu ada kasus pembakaran Yayasan Doulos dulu di Cipayung, Jakarta Timur. Waktu itu peran Pro Justisia begitu menonjol, karena waktu itu sempat ada isu yang mengarahkan atau di-framing bahwa ini adalah isu SARA. Tapi waktu itu Pak Prof. Willy Karamoy menyuarakan atau menyampaikan kepada para media-media, waktu televisi, media cetak, ya, bahwa sekalipun ada kasus Doulos ini, kita harus tetap jalin persatuan, persaudaraan, kerukunan di tengah masyarakat. Media itu sangat penting perannya, karena itu suara-suara kerukunan, suara-suara kedamaian harus disampaikan ke publik. Jadi opini publik yang baik, yang positif selalu diupayakan, disuarakan dulu oleh Pro Justisia. Kemudian saya masih ingat dulu tahun 2001 dan tahun 2002, beliau dulu mengadakan acara di UPH, Universitas Pelita Harapan Kota Tangerang, yang narasumbernya waktu itu Menteri Informasi dan Komunikasi. Ya, kalau nggak salah menteri itu waktu itu dari Partai Golkar, itu lupa namanya saya. Ya, kalau nggak salah Samsul Muarif.
Waktu itu Pro Justisia mengadakan bersama UPH. Di situ juga kita bisa bertanya jawab dan bertukar pikiran dengan Pak Menteri tentang peran pers di tengah Indonesia pasca reformasi. Kemudian tahun berikutnya juga ada juga diadakan diskusi yang sama. Kemudian terakhir Pro Justisia mengadakan yang saya ingat tahun 2012, waktu itu Pak Robinson Togap Siagian waktu itu mengadakan acaranya tentang peran pers di tengah bangsa, ya, yang diadakan di gedung LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Waktu itu narasumbernya selain tokoh Ormas Kristiani, juga ada salah satu deputi dari Kementerian Polhukam, kemudian dari tokoh pers yang juga seorang pakar politik, Dr. Victor Silain almarhum, waktu itu ikut juga bicara di sana. Itu tentang Pro Justisia. Kemudian Perwamki. Perwamki ini mulai saya ikuti sejak mulai berdiri, ya. Ini mulai berdiri pertama kali di kantor tabloid Victorious. Waktu itu bersama teman-teman dari Victorious yang sekarang Ketua Umum Perwamki, Saudara Stefano Margianto. Waktu itu mereka jadi tuan rumah bersama Saudara Nopi Suratinoyo. Mereka waktu itu membuka pintu kantornya untuk kita ngumpul teman-teman media Kristiani, karena waktu itu tidak gampang mengumpulkan teman-teman media Kristiani. Mereka menjamu kita, mereka menyiapkan makanan, kita sambil ngopi. Disitulah awal mulai pembentukan Perwamki. Waktu itu juga ada Saudara Emmanuel Dapaloka, Celestino Reda, kemudian Saudara Alfred Mantiri, juga beberapa kawan yang lain yang tidak bisa saya sebut karena saya agak lupa. Kemudian pada Oktober 2003 berlanjut dengan pertemuan waktu itu di kantor majalah Narwastu. Waktu itu Narwastu masih ada Narwastu Pembaruan sebelum kita kembali ke Narwastu yang sekarang. Di kantor majalah Narwastu itulah kita adakan pemilihan dan membuat namanya Perwamki, Perkumpulan Wartawan Media Kristiani Indonesia. Ini cukup banyak kegiatan yang diadakan oleh Perwamki. Ketuanya pun beberapa kali sudah berganti, ya. Mulai pertama dari Saudara Nopi Suratinoyo, kemudian Bapak Emmanuel Dapaloka, kemudian Saudara Robi Repi, kemudian Markus Saragi, kemudian Yusak Tanasia, kemudian masuk lagi dengan Bapak Stefano Margianto yang sekarang memimpin Perwamki bersama Saudara David Pasaribu. Saya kira dengan segala kelebihan kekurangannya, ini Perwamki ini patut kita banggakan. Bahkan pernah juga Perwamki ini mengadakan Munas yang diadakan di Cianjur, Bogor, di Bali, bahkan di Singapura tahun 2016. Jadi pernah dulu diadakan Munasnya di Singapura. Luar biasa, ya. Teman-teman waktu itu cukup punya akses, ya, bisa mendapat tempat di Singapura, ya. Ini luar biasa. Kemudian satu yang selama ini sering digaungkan oleh salah satu ketua Perwamki terdahulu, yaitu Saudara Yusak Tanasia, bahwa Perwamki ini adalah memberitakan kabar baik. Kabar baik itu artinya bagaimana menyuarakan keadilan, kebenaran, Injil terhadap publik, juga terhadap bangsa dan negara ini. Itulah bedanya organisasi Perwamki ini dengan organisasi yang lain. Bahkan pada 2023 yang lalu, ya, Presiden terpilih sekarang Pak Prabowo Subianto pernah juga dihadirkan Perwamki, waktu itu diadakan di acara PGI. Jadi Perwamki ini luar biasa, ya. Jadi perlu lagi teman-teman di Perwamki, saya himbau supaya diadakan lagi acara-acara yang mengundang tokoh-tokoh nasional. Bahkan waktu di masa kepemimpinan Saudara Markus Saragi, pernah juga mengadakan acara dulu dengan kerjasama dengan Kementerian Polhukam. Waktu itu saya masih ingat di gedung LPMI. Jadi Perwamki ini ke depan saya kira harus lebih banyak bergerak untuk membuat kegiatan-kegiatan. Dan terakhir yang saya ingat, Perwamki ini di gedung Media Center PGI, ya, menghadirkan calon gubernur Sumatera Utara, waktu itu bakal calon, ya, Dr. Nixon Nababan,
berdialog dengan Perwamki di Media Center PGI. Dan 2 minggu yang lalu saya dapat informasi dari saudara ketua Perwamki Stefano Margianto, mereka baru mengadakan rapat di tempat salah satu penasehat. Waktu itu katanya ada rencana mau mengadakan acara ulang tahun pada Oktober 2024 ini. Itu Perwamki. Yang kedua, Perjuba, Forum Jurnalis Batak. Ini saya mulai ikuti tahun 2020, ya. Ini dimotori oleh Bapak Jamida Pasaribu, Saudara Hotman Lumenggaol, juga rival Marbun, termasuk wartawan-wartawan senior dari kalangan Batak ya, seperti Bapak Ludin Panjaitan, kemudian Bapak Robin Manulang, dan banyak lagi. Jadi ini Perjuba juga punya ciri khas ya. Waktu itu saya masih ingat, waktu rapat di kantor kita ini, Pak Jamida Pasaribu menyampaikan Perjuba ini ingin membuat wartawan Batak itu punya kelas beda dari yang lain. Karena apa? Ada banyak saat ini wartawan, begitu mudahnya orang dapat kartu pers, sehingga kemana-mana bisa menggunakan kartu pers ini, Justin, untuk menakut-nakuti orang. Misalnya, bagaimana supaya mendapat sesuatu, menakut-nakuti pejabat, pengusaha, atau politisi yang bermasalah. Apakah politisi yang bermasalah karena ada kasus korupsi, punya istri 2 misalnya, atau kasus selingkuh. Jadi ini yang ditakut-takuti. Tapi Pak Jamida Pasaribu waktu itu mengatakan, ini wartawan yang tergabung di Perjuba ini harus menunjukkan kelas, bahwa ini wartawan intelektual, ya, yang bisa memberikan pemikiran, bisa memberikan pengaruh di tengah masyarakat untuk memberikan ide-ide, gagasan untuk melakukan terobosan-terobosan di tengah masyarakat Batak pada khususnya. Dan pernah juga waktu itu diadakan acara deklarasi yang dihadiri tokoh masyarakat Batak, Bapak siapa namanya, Edwin Situmorang, bahkan dihadiri juga waktu itu oleh Dr. Nixon Dababan, waktu itu Bupati Tapanuli Utara. Itu yang bisa saya jelaskan, Saudara Justin. Oke Bang, terima kasih nih. Kemudian saya mau nanya Bang, apa sih peran Abang di ketiga organisasi tersebut? Bagaimana kegiatannya saat ini sekarang Bang? Ya, pada 1999 di Pro Justisia ya, saya masih ingat Pak Prof. Willy Karamoy waktu itu masih mempercayakan saya waktu itu jadi ketua penelitian dan pengembangan Pro Justisia. Ya, yang sangat saya sayangkan beliau terlalu cepat dipanggil Tuhan ke sisinya. Jadi keberadaan Pro Justisia ini pun kurang banyak bergerak ya. Ini secara badan hukum keberadaannya ini sudah didaftarkan ke Kemkumham, sudah ada badan hukumnya. Sayang sekali beliau terlalu cepat pergi, dan ini sekarang Bapak Robinson Siagian sedang berjuang bagaimana supaya kembali mengangkat kiprah dari Pro Justisia ini. Karena menurut saya memang ini punya nama dulu ya. Waktu Pak Prof. Almarhum Willy Karamoy dulu masih hidup, dia punya akses ke media-media nasional, bahkan ke organisasi-organisasi pers di berbagai negara. Jadi waktu itu saya masih ingat dulu kalau waktu itu Pak Willy Karamoy mengatakan bukan tidak mungkin nanti dari Pro Justisia bisa kita kirim juga nanti mengadakan mengikuti pelatihan-pelatihan dari Pro Justisia ke luar negeri, katanya begitu. Sangat disayangkan sekali Pro Justisia ini perlu didukung kembali supaya bisa bergerak. Kemudian Perwamki ya, ke depan kita harapkan lagi semakin semangat, banyak kegiatan yang selama ini direncanakan. Kita harapkan Bapak Stefano Margianto, Bapak David Pasaribu bisa menggairahkan kembali teman-teman supaya Perwamki ini supaya lebih semangat. Dan memang saya pun diminta di sini salah satu pembina, ya. Kiranya keberadaan Perwamki ini semakin semangat kawan-kawan untuk mengurusnya. Memang tidak mudah, Justin, mengurus sebuah organisasi ya, karena mereka selain aktif juga bekerja, mereka masih mengurus organisasi. Mengurus organisasi ini kan bagaimana mengurus banyak karakter orang dari berbagai macam latar belakang, tidak mudah. Dan karena itu saya doakan Bapak Stefano Margianto, Saudara David Pasaribu supaya lebih semangat lagi membangun dan mengembangkan Perwamki ini. Demikian juga Perjuba, mirip-mirip juga. Ini kita harapkan bisa lebih bergaung lagi mengadakan kegiatan. Karena itu Bapak Jamida Pasaribu,
Saudara Hotman, Saudara Ripal bisa mengadakan kembali kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa Perjuba ini adalah organisasi pers atau organisasi kaum intelektual di tengah masyarakat Batak yang bisa melakukan terobosan-terobosan. Saya kira demikian. Oke Bang, yang terakhir nih Bang, saya mau bertanya harapan Bang Jondro nih untuk ketiga organisasi ini gimana Bang? Ya, tentu harapan saya sebagai organisasi, ya, ini ketiganya sudah berbadan hukum. Apa yang sudah dilakukan sudah cukup bagus ya. Mendirikan itu Nggak mudah. tidak mudah, tapi lebih berat lagi mempertahankan dan mengembangkan. Iya. Dan tentu harapan saya berdoa untuk ketiga organisasi ini, Pro Justisia, kemudian Perwamki dan Perjuba supaya makin berkembang lagi. Kebetulan di Perjuba juga mereka beberapa kali meminta pertemuan diadakan di kantor majalah Narwastu. Saya diminta juga sebagai salah satu penasehat. Jadi ketiga organisasi ini tentu tempat kita berdiskusi, bertukar pikiran, bertukar gagasan, bertukar ide, termasuk membicarakan solusi ketika ada masalah-masalah yang dihadapi oleh media, apalagi sekarang ini media digital begitu menguasai, ya, yang boleh dibilang gempuran media digital ini memang benar-benar mampu tanda petik mematikan media cetak. Disinilah perlu peran organisasi bagaimana mencari solusi atas persoalan-persoalan yang ada di media. Kemudian melalui organisasi ini juga sebenarnya kita juga bisa menimba ilmu dari tokoh-tokoh senior. Betul. Ya, melalui diskusi-diskusi misalnya kita kan sebenarnya bisa menambah ilmu, bisa menambah pengetahuan, bisa menambah jejaring terutama. Saya kira demikian, Saudara Justin. Oke Bang, terima kasih nih Bang atas perbincangan dan sharingnya Bang Jondro untuk sahabat Narwastu yang Bang Jondro pernah ikuti tiga organisasi ini. Itulah perbincangan cukup menarik dari ketiga organisasi yang pernah diikuti oleh Bang Jondro I Munte, pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu. Akhirnya kami undur diri. Salam sehat, salam kasih Narwastu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, salam sehat. Tuhan memberkati Indonesia.